Perkenalkan, saya Livia Alfianita Putri Dwi Ardana dengan NIM 21 2019 248. Di sini saya berperan sebagai Field Marketing. Di pertemuan ini, saya akan membahas tentang strategi mempertahankan keunggulan bersaing. Strategi mempertahankan keunggulan bersaing. Sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406 MPP KEP 111997 tentang dikeluarkannya kebijakan dibebaskannya impor tepung terigu untuk semua importir umum, yang menyebabkan dorongan impor tepung terigu yang nilainya cenderung meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan peningkatan impor tersebut disebabkan karena produk impor berani bersaing dengan produk dalam negeri. Pesaing Bogasari dalam produsen tepung terigu diantaranya yaitu Bungasari Full Mills, Sri Boga Ratu Raya, Wilman Nabati, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Bogasari harus melakukan perubahan penyesuaian strategi yang akan dijalankan, dan dari strategi yang ada, kita akan kembangkan lagi. Ini adalah strategi target marketing yang telah kita gunakan, yaitu 4P. Produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk, yaitu menentukan apa yang menjadi andalan konsumen dan bagaimana cara mengembangkan produk andalan tersebut. Misalnya, dengan cara menambah varian rasa, varian ukuran, varian bentuk, dan juga varian kemasannya. Hal ini paling penting dan krusial. Yang harus dijaga adalah kualitas dari produk andalan. Yang kedua, price, yaitu penentuan harga produk, menentukan dalam kesuksesan proses penjualan. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk. Dalam bauran pemasaran, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Sehingga, harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang. Yang ketiga, place. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya. Jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis, maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Dan yang keempat, promotion. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Sebelum mengetahui metode ataupun strategi promosi yang sering digunakan, yang dimaksud dengan promosi adalah kegiatan pendukung strategi pemasaran yang sengaja diadakan untuk mengingatkan para konsumen mengenai produk dengan brand tertentu. Strategi pemasaran bisnis sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan dan penjualan barang yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen. Nah, dari strategi target marketing 4P ini, kita akan kembangkan lagi upaya untuk mempertahankan keunggulan bersaing produk kita. Strategi yang akan kita kembangkan yang pertama yaitu mengenal pelanggan dengan baik. Strategi pemasaran produk yang pertama adalah kenali pelanggan dengan detail, karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjualan produk kita. Jika kita tidak mengenalinya, bisa jadi produk yang ditawarkan tidak sesuai dan tidak disukai. Kemudian, yang kedua melakukan promosi yang tepat. Strategi pemasaran produk yang efektif. Yang kedua adalah silakan lakukan promosi produk yang tepat. Semuanya tergantung di mana promosi akan diletakkan. Apakah melalui media cetak atau di media sosial, situs, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini harus dilakukan jika ingin produk dibeli dan pemasaran berhasil. Namun, jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan yang terbaik, tentu mereka juga malas untuk bertransaksi. Salah satu bentuk pelayanan yang terbaik adalah mengakomodasi semua saran dan kritik dari konsumen. Yakinlah jika produk yang dibuat tidak sempurna, sehingga kritik dan saran dari pelanggan adalah nutrisi untuk menutupi ketidaksempurnaan itu. Pelayanan yang terbaik yang dimaksud juga dalam bentuk pemberian hadiah atau reward untuk pelanggan. Bentuknya sesuai keinginan perusahaan. Apakah dengan memberikan hadiah berupa produk, voucher gratis, cashback, atau dengan memberikan potongan harga atau diskon tertentu. Yang keempat, membuat toko online. Nah, pada zaman sekarang membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal biasa. Dengan membuka toko online sendiri, bisnis kita akan dikenal di seluruh dunia tanpa batasan waktu dan jarak. Ini adalah strategi pemasaran produk yang baik bagi kita yang memiliki visi untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima, membuat akun sosial media perusahaan. Strategi pemasaran produk yang efektif yang selanjutnya adalah kita harus memiliki akun di media sosial, misalnya di akun Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam akun-akun itu bisa memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pembeli. Jangan lupa untuk menyertakan review atau artikel terkait produk di dalamnya. Yang keenam, menjalankan sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadi agen dalam arti ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain. Namun, dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Dan yang ketujuh yaitu meminta bantuan jasa influencer atau public figure. Strategi pemasaran produk agar lebih efektif yang terakhir ini adalah meminta bantuan jasa influencer atau ke public figure. Tinggal saja mau influencer dari kalangan ahli, artis, atau orang yang memiliki views jutaan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain untuk membeli produk kita. Apalagi jika yang digunakan adalah artis, tentu saja fansnya akan ikut membeli produk yang ia tawarkan. Memang, strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya yang mahal. Tetapi, jika anggarannya tepat dan ada modalnya, itu tidak masalah, karena keuntungannya masih lebih besar dibandingkan modal promosi yang dikeluarkan. Dengan rencana pengembangan strategi yang saya presentasikan ini, maka Bogasari perlu disesuaikan lebih lanjut, berkaitan dengan target market, profit, dan indikator lainnya. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih.